Jadi saya menjelaskan tentang keterampilan matematika menggunakan PowerPoint-nya kelompok satu ya, supaya sumbernya satu aja ya. Jadi kali ini kita membaca tentang keterampilan matematika karena ada banyak keterampilan ya, ada keterampilan bahasa atau verbal dan kita fokusnya ke keterampilan matematika. Nah, apa itu keterampilan matematika? Oke. Di sini kalian menyediakan pemahaman ya menurut Sumarmo. Jadi yang dimaksud dengan pemahaman itu adalah siswa dikatakan paham apabila dia itu mampu meningkatkan pemahaman antara keterkaitan satu gagasan atau prosedur atau fakta matematika secara menyeluruh. Jadi eh, kepingan-kepingan pengetahuan yang diberikan guru itu mereka bisa menyambungkan satu sama lain. Sehingga semua kepingan-kepingan konkret itu menjadi suatu ide yang abstrak yang mungkin mereka kalau dihadapkan dengan soal pemecahan masalah yang lebih kompleks mereka bisa. Contoh misal kalau guru hanya menjelaskan satu tambah satu 2 kalau SD kan gitu ya, 2 tambah 2 4. Itu belum pemahaman, itu hanya, eee, hafalan dan mungkin itu kalau di taksonomi belum ya, belum Apopiasi ya, belum ya, taksonomi belum itu kan ada C1 sampai C6 ya. Itu mungkin kalau masih C2 lah ya, masih C2 atau C1. 1 tambah satu sama dengan 2. Tapi nanti ketika siswa itu diberi, eee, soal yang agak naik dikit ya level kesulitannya seperti ibu memberikan apel adik satu, kemudian kakak memberikan apel pada adik satu buah lagi berapa jumlahnya, itu akan bingung mereka ya. Karena, guru tidak pernah mensimulasikan atau memberikan koneksi antara soal satu dengan pemahaman dalam bentuk real, itu contohnya. Makanya ketika nanti kalian, menjelaskan, harus kalian kembangkan ya materi itu atau contoh soal itu. Jadi kemampuan pemahaman konsep itu ciri-cirinya kalau menurut Davin dan Simpson itu pertama mereka bisa menjelaskan konsep, menjelaskan ya bukan membaca atau menghafalkan, menjelaskan. Kemudian menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda, seperti konsep penjumlahan tadi. Mereka bisa nggak kalau dihadapkan dengan konsep penjumlahan yang lebih detail, yang bukan hanya angka-angka, tapi sudah dalam soal cerita, kalau dalam SD kan gitu ya. Kemudian mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Akibat, misal kalau eh, akar, pangkat, itu kalau dibalik gimana. Terus pemecahan masalah. Oke. Jadi fokus kurikulum sekarang itu adalah bagaimana siswa dapat memecahkan masalah matematis. Jadi nanti kalian kalau mengajar di kelas, hindari jawaban-jawaban yang dia tuh bukan pemecahan masalah. Ya, seperti kalau untuk kelas satu 2 masih boleh lah ya, misal gambar apel 5 ditambah gambar apel 7 itu masih itu sudah lumayan pemecahan masalah karena kalian memvisualkan angka itu sebagai tidak hanya angka yang 5 seperti itu tapi dalam bentuk buah misal seperti itu ya. Atau kemudian ditingkatkan lagi level kesulitannya dalam bentuk soal cerita.
Jadi disusun bagaimana pembelajaran kalian itu eh, pembelajaran dan pemecahan masalah. Oke, ini ini juga yang ada di RPS saya ya. Menurut Council of Teacher of Mathematics (NCTM), ya indikator kemampuan pemecahan masalah ini harus kalian perhatikan. Ya. Kalau bisa, kalian kan selalu kalau bisa kalian menggunakan penilaian formatif. Penilaian formatif di mana di situ mungkin ada checklist-checklist ya. Checklistnya isinya ini indikatornya. Misal peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Nanti di checklist, oh mereka mampu mengidentifikasi unsur ini. Kemudian indikator yang kedua mungkin apa itu namanya? Sebentar, sebentar. Indikator yang kedua, peserta didik dapat merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Jadi ini ada checklist-checklistnya, ya, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua indikator pemecahan masalah menurut CTM NCTM NCT sama NCTM. Oke, jadi yang pertama itu gimana sih peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Contoh, misal bab geometri ya, ini mungkin kelas 4 ke atas ya. Bab geometri mengukur volume kerucut ya, mengukur volume kerucut. Tapi yang diketahui adalah volumenya sama luas alasnya. Berarti mereka bisa mengidentifikasi unsur yang diketahui. Oh, ini diketahui volumenya, kemudian luasnya. Berarti dari luas kita bisa mengetahui jari-jarinya seperti itu. Atau berarti yang ditanya apanya? Yang ditanya tingginya. Misal seperti itu. Kemudian ketika mencari mungkin bab Pitagoras ya, bab Pitagoras ada sisi miring dan sisi alas yang belum diketahui. Tapi ada satu hal yang diketahui yang bisa membantu menemukan salah satu dari sisi itu. Nah, itu mereka bisa mengidentifikasi. Jadi yang biasanya saya arahkan ke diketahui itu loh ya. Itu itu eh, diketahui ditanya dijawab. Ya, yang nomor satu tuh yang diketahui itu indikator nomor satu tuh. Jadi itu kesannya sederhana, tapi ketika siswa itu gagal mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, nah mereka nanti juga akan gagal merumuskan masalah. Yang nomor dua ya, indikator nomor dua. Ini yang ditanyakan apa sih gitu. Gagal merumuskan masalah. Masalah utama dan masalah sebagai pendukung. Jadi sebenarnya kayak kita contoh ya, contoh siswa disuruh untuk mencari luas permukaan gabungan geometri, misal luas permukaan kerucut yang di bawahnya ada balok ditempel. Nah, itu kan mereka harus merumuskan masalah. Pertama harus mencari apa dulu ya, menyusun model matematika dulu. Oh, pertama saya harus mencari luas permukaan dari kerucut dulu, kemudian luas permukaan dari balok, kemudian mengurangi permukaan yang saling berhimpit, kan seperti itu. Nah, itu mereka bisa merumuskan dan menyusun model matematika. Kemudian yang ketiga, ketika mereka sudah tahu masalahnya, ya nomor satu mereka sudah mengumpulkan unsur-unsur yang digunakan, toolsnya mereka udah mengumpulkan. Yang kedua mereka sudah paham, oh yang ditanyakan ini. Yang ketiga mereka mampu memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan itu. Oh ini pakai rumus apa ya? Ini saya harus ngitung Pitagoras dulu atau saya harus menemukan jari-jari dulu ya, gitu. Nah, setelah mereka menemukan strategi yang tepat, mereka bisa menjelaskan hasil sesuai permasalahan awal, ya. Jadi nanti dikondisikan ya. Kalau kita dulu di SD mungkin setelah kita selesai menjawab, ya udah guru mengasih nilai. Tapi untuk sekarang, kurikulum yang sekarang, usahakan siswa itu juga bisa menjelaskan.
Misal dibentuk kelompok ya, kelompok satu silakan jelaskan jawaban kalian di depan. Untuk SD itu dulu aja. Nah, mereka ketika bisa menjelaskan hasil hasil pekerjaan mereka, nah itu sudah bagus banget ya. Langkah-langkah yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, nanti mereka menggunakan matematika secara bermakna. Jadi ketika kedepannya matematika ini digunakan, mereka tidak bingung lagi untuk menggabungkan kepingan-kepingan pengetahuan itu menjadi suatu konsep yang abstrak, menjadi suatu konsep yang satu kesatuan, gitu ya. Misal nanti sudah ada, kan seringkali ya kalau soal pemecahan masalah itu biasanya ciri-cirinya adalah menggunakan konsep matematika lebih dari satu konsep. Mungkin menggunakan Pitagoras, ditambah menggunakan rumus geometri, ditambah mungkin menggunakan volume, seperti itu ya. Tuh, itu pemecahan masalah. Kemudian apa itu penalaran matematis? Nah, penalaran matematis itu adalah kemampuan menganalisis sesuatu yang baru, mengeneralisasi, mensintesis, membuat asumsi yang logis dan menjelaskan ide, memberikan alasan yang tepat dan membuat topo iki. Oke. Saya bisa nulis-nulis nggak ya di sini? Nggak bisa ya. Oke, nanti aja. Oke. Jadi gini ya, penalaran matematis itu sebenarnya tidak hanya digunakan untuk matematika aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita tuh gagal ya, gagal mengambil kesimpulan yang tepat. Ini nggak hanya matematika ya, semua. Makanya eh, kalau kita menggunakan penalaran matematis untuk mengeneralisasi, mengambil kesimpulan, itu memang matematis di sini lebih ke logika ya, logika matematika. Contohnya mungkin yang ada premis-premis, kemudian menarik kesimpulan. Contoh penarikan logika tuh seperti jika hari ini hujan, jika hari ini hujan, adik tidak sekolah. Kemudian pertanyaannya, hari ini tidak hujan. Berarti kesimpulannya adik sekolah, seperti itu ya. Ada lagi beberapa contoh premis ya. Sebentar, saya carikan contoh ya. Ini untuk bentar. Jadi logika matematika ya, logika matematika. Jadi kita diberi fakta, disuruh menyimpulkan. Contohnya misal, jika saya giat belajar, maka saya jadi juara. Jika saya meraih juara, maka saya boleh ikut bertanding. Berarti kan kesimpulannya, jika saya giat belajar, saya boleh ikut bertanding. Seperti itu. Itu masuknya di logika matematika. Mungkin kalian ingat ya waktu SMA. Kemudian jika Andi kehujanan, maka Andi sakit. Premis yang kedua, jika Andi sakit, maka ia demam. Berarti kesimpulannya, jika Andi kehujanan, maka Andi demam. Seperti itu ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh menyimpulkan itu, ini ya, kalau matematika terlalu kaku ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak boleh terbatas pada hanya variabel-variabel yang sedikit ya. Ini pola pikir ya, pola pikir. Maksudnya,
jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari dua variabel aja ya. Ini kebiasaan kita tuh seperti itu. Contoh, eh oke, contoh seperti ini. Dia kaya, maka dia juara, juara kelas, misal seperti itu. Kesimpulannya, karena dia kaya, maka dia juara kelas. Itu kalau dalam logika matematika yang sederhana mungkin betul, tapi kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari itu salah ya. Kita melihat dia kaya, kemudian dia menyimpulkan pintar. Oh, berarti karena dia kaya, makanya dia pintar. Padahal ada banyak variabel yang mempengaruhi dia pintar. Misal, dia kaya, dia juga rajin belajar, dia juga rajin les, mungkin seperti itu. Dia eh, tidak pernah main games. Nah, itu variabel-variabelnya. Jadi alasan dia pintar itu bukan karena dia kaya saja, tapi banyak. Contoh lagi, kita sering berlogika yang salah. Misal bab rokok gitu ya. Itu utamanya yang cowok-cowok itu. Ingat ya, jangan mengambil kesimpulan hanya dari dua variabel saja. Misal, kakek saya merokok. Kakek saya sehat sampai usia 63 tahun. Terus itu faktanya ya, faktanya kakek saya merokok. Kakek saya sehat sampai usia 70 tahun. Kita diberi dua fakta itu. Kemudian kita langsung menyimpulkan merokok tidak berbahaya karena kakek saya dapat hidup sampai 80 tahun. Kesimpulan ini kan biasanya orang-orang seperti itu. Ini adalah kesimpulan yang salah dan terlalu dangkal. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kakek merokok. Kemudian dengan kesimpulan sekarang, ada banyak variabel-variabel yang mempengaruhi. Oke, orang zaman dulu merokok memang. Tapi setelah merokok, mereka ke sawah, mencangkul, kemudian membajak sawah. Kegiatan fisiknya ada, kegiatan fisiknya ada. Kemudian mereka ke sawah juga naik sepeda pancal, tidak naik motor. Sawahnya itu mendaki gunung gitu ya. Jadi kegiatan fisiknya ada. Mereka secara tidak langsung olahraga. Kemudian kakek itu pulang yang dimakan juga ubi rebus, sayur bening, apa namanya, buatan nenek, tempe goreng, sesuatu yang sehat. Makanya mereka sehat. Karena mungkin kotorannya hanya di rokok itu aja. Tapi kalau kalian menyimpulkan pada kehidupan kalian sekarang, misal mahasiswa-mahasiswa yang cowok itu, kan selalu tuh ya mereka berkata, oh kakek saya rokok aja bisa hidup sampai 70 tahun. Itu karena variabelmu cuma kakek dan rokok ya. Variabelnya ditambah dong. Anak sekarang ya, habis ngerokok, mana ada mereka nyangkul atau main sepak bola jarang-jarang. Habis ngerokok mager ya kan? Habis ngerokok mager, main game yang dimana tidak ada kegiatan fisik, nggak berkeringat sama sekali. Habis itu makannya makanan instan, seblak, bakso, mie instan, yang manis-manis, teh jumbo, janji jiwa, jus yang manis itu. Nah, apakah bisa disamakan outputnya dengan kakek yang saya eh, contohkan tadi? Kan nggak bisa. Kan salah satu kengeyelan orang-orang yang merokok ini, mohon maaf kan seperti itu. Orang dulu nggak apa-apa gitu. Orang sekarang karena sudah beda ya. Pola hidupnya sudah beda. Nah, itu termasuk penalaran. Penalaran logis. Ya, mengeneralisasikan kemudian mengambil kesimpulan. Ya, ingat kalian sebagai mahasiswa jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari dua variabel saja. Banyak harus variabel-variabel yang lain itu harus diperhatikan, diperhitungkan. Ya, harus diperhitungkan. Kayak tadi kakek ada variabel kegiatan fisiknya, jenis makanannya yang beda dengan orang sekarang. Contoh lagi yang COC itu, Clash of Champion itu. Kalian pasti disuguhkan dengan eh, data mereka anaknya orang kaya, mereka pinter, makanya bisa.
mereka anaknya orang kaya, makanya mereka bisa pinter. Variabel kalian cuma kaya, kemudian hasilnya pinter. Tanpa memperhatikan variabel-variabel lainnya, misal ketekunan mereka, kekuatan mental mereka ketika jatuh, mereka les, resilient mereka, disiplinnya mereka, mereka mungkin juga menjaga kesehatan, olahraga setiap hari supaya nggak sakit. Karena kalau sakit kan nggak bisa belajar. Kalau sakit nggak bisa ikut kuliah, kalau sakit nggak bisa ikut olimpiade. Itu kan banyak sekali variabel-variabel sehingga dihasilkan suatu kesimpulan logis mereka pintar. Itu. Itu salah satu penalaran logis. Sudah jadi mahasiswa, cara mikirnya harus seperti itu. Jangan sama dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi, ya. Nah, ini kemampuan penalaran tadi sudah. Ini untuk matematika, kembali lagi ke matematika ya. Tadi ke dunia nyata ya. Ini matematikanya. Oke. Mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan. Nah, ini biasanya matematika sudah terapan ya, sudah terapan. Kita kadang main-mainnya di lab ya, di laboratorium. Nah, ini kemampuan penalaran 1 sampai 6 itu biasanya sudah ada praktikum. Boleh mengajukan dugaan, misal kalau untuk SD gimana Bu yang sederhana? Ya misal kalau waktunya apa ya, volume ya. Ya itu kasih praktikum volume, mereka dari rumah suruh membawa botol aqua atau apapun jenis tumbler mereka dengan berbagai jenis itu kan nanti kan bisa dihitung eh volumenya, dugaannya berapa. Misal ada yang bawa tumbler bentuknya eh tabung, suruh ngukur itu tinggi tabungnya berapa, kemudian diameternya berapa, dihitung secara matematis, ditemukan dugaan. Kemudian diisi dengan air. Nah, airnya itu nanti diukur di gelas ukur. Apakah sama antara penghitungan matematika dengan pengukuran secara real menggunakan gelas ukur volumenya. Seperti itu. Jadi ini kelihatan complicated, tapi bisa kalian sederhanakan supaya fit dengan kemampuan anak SD. Gitu ya. Koneksi matematika. Apa itu koneksi matematika? Kemampuan mengaitkan konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri atau dengan bidang yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak hanya matematika ya, antara satu materi, antara satu eh, bidang ilmu dengan ilmu yang lainnya itu punya keterkaitan. Makanya kayak matematika itu dekatnya dengan fisika, dengan teknik, entah itu teknik sipil, teknik elektro, teknik arsitektur. Nah, itu koneksinya seperti itu. Kalau yang dekat aja, misal yang fisika ya, maksudnya yang pernah kalian alami ketika SMA ya, matematika dengan fisika. Orang yang bohong banget ya, orang yang bilang, oh saya pintar fisika tapi matematika saya nggak terlalu bagus, itu bohong ya. Nggak mungkin, berarti dia nggak pintar fisika. Karena matematika itu adalah toolsnya dari fisika. Atau kalian ambil kuliah misal nanti S2-nya mungkin ngambilnya teknik elektro misalnya. Cara ngitung listrik itu kan ya juga pakai eh, ngitung listrik, ngitung voltasenya, ngitung arusnya itu kan menggunakan listrik menggunakan fisika. Nah, hitungan fisika itu menggunakan matematika juga gitu kan. Itu adalah koneksinya. Nah, coba nanti kalian buat pembelajaran ya, pembelajaran di mana ya minimal ada satu lah mengaitkan satu konsep matematika dengan biologi misal. Itu kan kalau tematik kan seperti itu ya. Misal matematika dengan biologi dengan ekonomi ya, ekonomi akuntansi misal. Contoh misal pakan ternak, misal ayah hanya punyanya uang segini, berapa misal satu ayam memerlukan makanan sekian gram. Berarti, nah 1 gram makanan ini harganya sekian. Ayah hanya punya uang sekian. Berapa banyak ayam yang bisa ayah pelihara supaya sesuai dengan budget ayah. Nah itu kan sudah ada dua itu. Ekonomi, masalah keuangan dengan
matematika. Nanti kalau kalian mau mengkoneksikan ke materi lainnya, misal tentang biologi, misal nutrisinya, gitu kan bisa juga. Makanya kan disebut ada pembelajaran tematik ya dalam SD. Tapi jangan yang ribet-ribet dulu kalau kalau SD. Oke. Oke, jadi dengan mengaitkan satu matematika dengan mata pelajaran lain, mereka itu nanti bisa berpikir kritisnya juga akan naik ya kemampuannya. Kemudian mereka bisa mampu melihat keterkaitan antar topik, baik itu antar topik matematika atau yang lainnya. Gitu ya. Terus ada dua tipe umum NCTM yaitu Modeling Connection dan Mathematical Connection. Apa itu modeling connection? Merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul dalam dunia nyata dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematika. Sedangkan mathematical connection adalah hubungan dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian masing-masing representasi. Nah, koneksi matematika dapat diindikasikan dalam tiga aspek, yaitu koneksi antar topik matematika, ya, matematika dengan matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, misal seperti tadi matematika dengan ilmu sosial ya kayak mungkin geografi atau ekonomi, dan koneksi dengan dunia nyata. Buat buat soal yang seperti ini. Jadi kalau membuat soal kalian bisa membuat soal seperti ini, tuh kasih 3 atau 4 soal aja untuk siswa. Karena itu koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep matematika secara internal, yang internal berarti hubungan dengan matematika itu sendiri, dan eksternal yaitu dengan lain, bidang lain. Tuh. Nah, apa itu komunikasi matematis? Nah, jadi jadi siswa itu bisa menafsirkan gagasan secara lisan maupun tertulis. Komunikasi kan bisa komunikasi lisan dan tulisan. Jadi mereka tuh bisa men- eh, menjelaskan gambar, tabel, diagram, rumus, dan mereka bisa mendemonstrasikannya di depan. Mereka bisa menjelaskan, mereka bisa membaca maksud dari tabel atau diagram. Kemudian dari diagram itu mereka bisa menyimpulkan, oh ini diagramnya selalu naik, oh ini diagramnya turun saat keadaan tertentu. Jadi seperti itu. Eh, Asah siswa kalian untuk bisa membaca diagram atau menjelaskan rumus, tidak hanya menjawab pertanyaan, gitu ya. Oke, baik. Ini saya juga ada. Kita sampai 10.20 ya, oke. Tadi pertanyaannya saya bahas lagi ya. Izin bertanya, kelompok kalian tadi sempat menjelaskan tentang pemecahan masalah. Menurut kalian apa maksud pemecahan masalah atau masalah matematis? Apakah dalam teori matematis masalah dapat dikategorikan jenisnya? Karena ada dalam bentuk sederhana. Oke. 5 tambah 8 itu bukan soal pemecahan masalah ya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kalian ingin fokus ke pemecahan masalah, jangan menggunakan soal 5 ditambah 8. Tapi itu boleh untuk proses ya, untuk proses. Jadi pertama kalian menjelaskan 5 tambah 8. Kemudian limanya kalian representasikan sebagai gambar buah. Kemudian kalian representasikan dalam grafiknya. Kemudian kalian buat masalahnya. Gitu ya. Nah, seperti ini. 5 ditambah 8. Itu bukan pemecahan masalah, tapi itu boleh digunakan sebagai proses. Jadi kan siswa itu bisa memecahkan masalah kan nggak langsung ya, nggak langsung ini apa ini? Misal Ahnaf memiliki 2 sepatu emas lebih banyak dari Aldino. Aldino memiliki 3 sepatu emas. Berapa sepatu emas yang dimiliki Ahnaf? Nah, ini kan sudah pemecahan masalah. Ini kan berawal dari pemahaman ya 5 tambah 8, dari pemahaman penjumlahan dan pengurangan, ya kan? Gitu. Intinya pemecahan masalah itu soal soal matematika masuk pemecahan masalah itu jika mereka sudah tadi siswa diarahkan untuk mengumpulkan unsur-unsur yang diperlukan.
Siswa sudah bisa mengidentifikasi apa sih masalah yang ditanyakan. Kemudian siswa memilih solusi cara atau metode yang tepat. Kemudian siswa bisa menyelesaikan hasilnya dengan tepat dan menjelaskannya. Kemudian yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah? Tantangan siswa adalah mungkin eh, sistem ya, sistem pendidikan dalam lingkup kecil di kelas. Kalau siswa, jadi tantangan siswa ya gurunya itu sendiri, tantangan siswanya ya guru, sistem pendidikan dan orang tua. Namanya siswa, apalagi siswa SD kan mereka butuhnya dibimbing ya. Beda kalau dengan mahasiswa ya, mereka bisa mengeksplor, mahasiswa bisa mencari di perpus, di ChatGPT, di artikel ilmiah. Tapi kalau siswa, siswa SD di sini, tantangan utamanya adalah apabila guru tidak pernah mengajari cara pemecahan masalah, berpikir ilmiah, berpikir kritis, berpikir saintifik, gitu. Kemudian bisa juga keterbatasan eh, fasilitas sekolah. Makanya kenapa sekolah sekolah yang baik gitu ya, sekolah yang kadang yang maju, yang mahal, itu outputnya lebih baik ya. Terkadang outputnya lebih baik daripada sekolah yang fasilitasnya kurang ya, karena memang mereka punya sesuatu hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemecahan masalah siswa. Gitu ya. Jadi tantangan utama yang dihadapi siswa mengembangkan keterampilan masalah adalah ya pertama gurunya tidak me- melatih untuk itu. Gurunya mungkin jarang membawa APE di kelas, gurunya mungkin hanya textbook saja, atau eh, di sekolahnya tidak ada alat yang mendukung, dan siswanya juga tidak diarahkan untuk membawa alat-alat itu dari rumah, seperti itu. Kemudian langkah-langkah pemecahan masalah, salah satunya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui. Tadi ya unsur-unsur yang diketahui, yang dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Udah tadi sudah saya sebutkan yang di NCTM tadi ya. Oke, bentar. Oke. Jadi ini ringkasan dari saya ya. Tadi kan materinya dari kalian, ini ringkasan dari saya. Pemahaman konsep matematika dasar ya, karena kita masih di sekolah dasar. Pemahaman konsep matematika dasar itu ya kemampuan siswa memahami ide dari operasi hitung. Operasi hitung kan ya ada penjumlahan, perkalian gitu ya. Kemudian konsep dari bilangan, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, pengukuran geometri itu tentang menghitung luas, menghitung volume, pengolahan data, hubungannya dengan statistika, yaitu penyajian data, baik itu dalam grafik ataupun chart, bar chart atau pie chart gitu ya. Oke. Jadi contoh ya, pemahaman konsep untuk bilangan operasi itu mereka mampu ya mengenali bilangan. Mereka tuh tahu bilangan cacah, bilangan bulat, desimal, dan bilangan pecahan. Itu kan kalau untuk SD kan itu ya. Kemudian apa namanya? Sebentar. Itu mengenal bilangan. Kalau operasi hitung dasar ya cuma 4 itu aja sih ya. Penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Pengukuran. Pengukuran bisa pengukuran matematis yang menggunakan rumus, bisa pengukuran yang melalui praktikum itu ya, yang menghitung volume menggunakan geras ukur, mereka menghitung langsung gitu. Kemudian pengukuran panjang, massa, waktu, volume, konversi satuan juga. Nah, yang pakai kilometer, hektometer, dekameter, meter. Kemudian kalau kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, pangkat 3, itu kan besarannya diukur beda. Kemudian mengenal bentuk geometri. Awal-awalnya kan seperti ini, persegi, persegi panjang. Setelah itu tuh dinaikkan, ini kan geometri 2 dimensi. Kemudian dinaikkan menjadi kerucut, balok, seperti itu.
Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Strateginya, mereka bisa mengolah informasi yang diberikan, sehingga mereka bisa menentukan unsur-unsur yang disediakan. Ya, kayak diketahui, ditanya, itu mengidentifikasi informasi. Oh, ini diketahui ini, ditanyanya ini. Kemudian mereka bisa membuat rencana penyelesaian. Oh, saya menggunakan pendekatan ini. Kemudian melakukan perhitungan langkah-langkah yang dibutuhkan dan memeriksa dan evaluasi solusi. Kemudian penalaran matematis ya. Berpikir logis tadi seperti yang saya sampaikan. Menghubungkan ide-ide matematika secara logis. Hubungan ide-ide atau variabel-variabel tadi. Menggunakan analogi yang tepat. Kemudian penarikan kesimpulannya tepat. Yang saya contohkan antara orang merokok tadi loh ya. Kemudian koneksi matematis tadi sudah saya jelaskan. Matematika untuk menghitung uang, waktu, jarak, menghubungkan konsep matematika dengan ekonomi, seperti itu ya. Jadi, matematika itu tidak akan terlalu berguna ya. Walaupun mungkin mungkin ada yang menyepelekan, Allah nak, kenapa harus pintar matematika kalau nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga misalnya, jadi IRT. Loh, tapi ini penting loh ya. Berapa banyak sarjana matematika, master matematika, tapi mereka terjebak dalam hutang misalnya. Masalah loh ini ya, hutang. Karena apa? Pengetahuan matematika mereka hanya ada pada tataran pengetahuan saja, ya. Hanya pada tataran pengetahuan saja, tidak sampai pada kehidupan real life-nya. Pinter matematika jadi IRT nggak masalah. Setidaknya pinter mengelola keuangan. Nggak punya hutang. Nah, ini prestasi sekali ya. Nggak terjerat pinjol, nggak terjerat judi slot. Nah, apa namanya? Hasilnya mental health terjaga, ora edan ya toh, ora depresi, ora stres. Ini ini sangat eh penting loh ya, matematika itu. Jadi jangan hanya matematika kalian dapat A, tapi kalian nanti ketika jadi ibu rumah tangga kalian nggak bisa menghitung antara penghasilan dengan gaya hidup ya. Mulai dari sekarang aja gaya hidupnya. Misal nanti penghasilan 3 juta, ngambil cicilan iPhone, ngambil cicilan mobil, ngambil cicilan rumah, pinjol jadinya, ya kan? Padahal itu hanya hanya konsep matematika apa yang dibutuhkan? Penjumlahan dan pengurangan sama pembagian doang. Nggak pakai logaritma, nggak pakai sin cos tangen. Tapi itu aja pemahaman, kadang pemahaman kita masih nggak sampai ke situ, gitu. Penghasilan 5 juta ya. Nanti nyicil apa? Untuk makan misal. Kalau 2 orang berapa? Ini kan hanya menggunakan konsep matematika apa? Penjumlahan. Penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Wis itu tok. Nggak pakai eh, apa itu namanya Pitagoras, trigonometri enggak. Tapi aplikasi kita tuh terkadang sampai situ aja belum. Itu ya. Tuh yang dimaksud dengan aplikasi atau koneksi matematika. Oke. Silakan ada yang ditanyakan. Ini contoh ya, contoh. Ini kan proses. Loh, Bu, ini kan bukan soal pemecahan masalah. Iya, tapi sebelum kalian memberikan soal pemecahan masalah pada siswa kalian, ya kasih contoh yang mudah-mudah dulu. Hasilnya berapa? Mana di antara berikut ini yang bilangan ganjil? Gitu kan? Yang mudah-mudah. Setelah yang mudah bisa, baru dinaikkan sedikit demi sedikit kompleksitasnya. Nah, oke. Ada yang ditanyakan sebelum ke kuisis. Nanti saya share itunya, link kuisisnya sebentar. Silakan kalau mau bertanya ini sambil saya share. Kita kan sampai 10.20 ya, ya berarti nanti kuisisnya sampai 10.20 gitu. Ingat pakai nomor absen ya. Nggak usah ditulis sih nomor absen 2, nggak usah. Langsung angkanya saja. Nggak usah dikasih 02, 01, nggak usah langsung 1, 2, 3 gitu ya. Sip. Sih, sih, sih.
Oke. Linknya ya, linknya ada di eh, kolom chat. Kok direct message sih? Sebentar ya, saya salah. Cuma ke Esa saja ini, everyone in meeting. Itu ya, kolom chat ya. Link kuisisnya ada di kolom chat. Nah, pakai nomor absen aja. Nanti supaya ketika saya display di sini nggak kelihatan namanya, nanti malu. Ya, silakan gabung menggunakan nomor absen. Nggak usah pakai nama umbi-umbian ya. Ada yang namanya banteng, ada yang namanya apa gitu. Tak keluarkan itu. Oke, ini sudah ada yang masuk satu. Saya mulai ya. Untuk kalian misal mau keluar Zoom nggak apa-apa ya, tapi saya akan tetap tetap merecordnya supaya recordingnya lengkap. Nah, itu di Zoom sudah kelihatan ya klasemen. Nah, oke, nomor absen semua. Oke, saya cek. Betul, betul. Bagi yang mungkin hemat kuota boleh ya, boleh silahkan meninggalkan Zoom. Ini nomor absen nol ini siapa ini? Masuk ono nomor absen nol. Saya keluarkan ya nomor absen nol. Mohon maaf Bu, itu kepencet Iya, nggak tadinya apa-apa. Nggak apa-apa masuk mau lagi ya. mencet nomor absen 4 tapi kepencet 0 terus kepencet mulai. Iya, nggak apa-apa masuk lagi. Kemudian seperti biasa ya, kalau misal nomor absen satu udah masuk, terus ada gangguan di tengah jalan, bisa masuk lagi menggunakan bintang ya, satu bintang. Ya seperti yang semester lalu lah. Ingat selalu mengarsip ya, selalu mengarsip eh, jawaban dan nilai. Oke, silakan dikerjakan, boleh meninggalkan Zoom. Boleh stay juga boleh. Oke, eh, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.